mahasiswa Kristen Indonesia bahwa di saat ini ada yang kemudian menjanggal dalam proses pesta demokrasi di tahun 2024, sehingga ada oknum-oknum ataupun pihak-pihak kepolisian yang kemudian ingin masuk dalam kepentingan momentum tahun 2024 nanti. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan kajian khusus daripada kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Wow. Beberapa persyaratan utama bagi terciptanya konsolidasi demokrasi adalah otoritas sipil yang semakin kuat disertai pengawasan parlemen yang optimal dan terciptanya aktor keamanan militer dan polisi yang profesional. Profesional berarti militer dan polisi tidak terlibat atau melibatkan diri dalam bidang politik. Dua hal inilah yang menjadi indikator utama dalam melihat bagaimana kualitas konsolidasi demokrasi. Apalagi profesionalisme aktor keamanan sejalan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi di era transisi demokrasi adalah upaya menciptakan profesionalisme aktor-aktor keamanan agar tidak lagi terlibat dalam ranah politik atau lazim disebut netralitas TNI Polri. Salah satu tujuan reformasi adalah membentuk kepolisian sebagai aktor keamanan dan aparat penegak hukum profesional. Salah satu aturan yang mengatur netralitas personal Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri. Pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Pada ayat kedua berbunyi anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dalam fenomena yang terjadi saat ini, kami menduga bahwa Polri sebagai penegak hukum di Republik ini tidak lagi menjalankan fungsi netralitas dan profesionalisme di tubuh Polri, karena ada sejumlah oknum kepolisian diduga terlibat dalam pemasangan baliho pasangan capres dan cawapres dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Jawa Timur. Ini merupakan konflik kepentingan yang kemudian menjadi kekhawatiran kami, bahwa kami menduga Polri akan mobilisasi secara sistematis dan masif oleh kekuatan penguasa dalam proses-proses praktik politik dan penegakan hukum di Indonesia. Problematika mengenai netralitas Polri tidak dapat dilepaskan dari dinamika secara politik perkembangan kepolisian di Indonesia. Masalah demokratisasi pasca reformasi, yakni keterlibatan Polri dalam ranah politik praktis, hal ini semakin ditujukan pada masa pemerintah Presiden Jokowi yang memberi banyak peran kepada pejabat purnawirawan Polri sejumlah jabatan di luar sektor keamanan. Maka dari itu, kami selaku Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Cabang Tobelo diinstruksi langsung oleh Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Kepala Cabang Tobelo untuk bagaimana menyampaikan poin-poin penting kepada Polres Halmahera Utara terkait netralitas Polri dalam menjalankan tanggung jawab pada momentum 2024 nanti. Ada beberapa pernyataan sikap PPGMKI yang kemudian ingin kami sampaikan. Yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia harus menyatakan sikap netral terhadap pemilihan umum tahun 2024 nanti yang harus disampaikan kepada publik oleh Kapolres Halmahera Utara atau yang mewakili. Yang kedua, Polri harus menindak dengan tegas oknum-oknum Polri yang mencoba melakukan tindakan yang tidak netral dan profesional. Yang ketiga, Polri harus transparan dalam pengamanan pemilihan umum tahun 2024. Yang keempat, Kepolisian Republik Indonesia perlu mengawasi dengan baik netralitas ASN di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Itulah beberapa poin yang ingin kami sampaikan kepada pimpinan tertinggi Polres Halmahera Utara untuk bagaimana kita dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia bersama dengan Polres Halud mengawal ketat proses
pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti. Maka dari itu tujuan kami di sini untuk bagaimana meminta kita bersama-sama mendeklarasikan bahwa hari ini GMKI cabang Tobelo bersama dengan Polres Halmahera Utara siap mendukung dan juga siap mengamankan berjalannya proses pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Harapan kami di saat ini, Polres Halmahera Utara bisa sama-sama dengan kami di saat ini dan kita sama-sama mendeklarasikan soal bagaimana pengamanan momentum pemilu tahun 2024 nanti. Demikian dapat saya sampaikan. Kiranya tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, dan tinggilah pengabdian kita. Untuk Amnes Unum Sini. Shalom.